teman-teman semuanya, dan Pak Lutfi selaku dosen mata kuliah Aplikasi Statistik. Kali ini saya akan membahas mengenai ujian akhir semester. Untuk yang soal pertama ini ada PT Krutu di Kudus, Jawa Tengah, sedang mempertimbangkan peluncuran dua jenis rokok yaitu kretek dan sigaret. Perusahaan dapat meluncurkan kedua produk hanya salah satu atau tidak jadi memproduksi keduanya. Keberhasilan peluncuran kedua produk tergantung pada kondisi perekonomian dan reaksi konsumen rokok di Jawa Tengah. Reaksi konsumen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu memuaskan dengan A, dengan peluang 0,3, cukup memuaskan dengan lambang B dengan peluang 0,5, dan tidak memuaskan dengan lambang C dengan peluang 0,20. Prediksi perusahaan dalam jutaan berdasarkan pada 3 kondisi adalah sebagai berikut. Jadi ini sudah ada datanya teman-teman, kita bisa lihat lebih jelasnya seperti apa. Di sini untuk A yaitu hitunglah nilai EV dari setiap keputusan mana yang terbaik. Oke, untuk yang pertama dari keterangan tidak jadi memproduksi, reaksi dari konsumen ABC dan EV-nya adalah 0 karena tidak ada reaksi, maka EV-nya 0. Selanjutnya untuk yang kedua itu memproduksi kretek. Dari reaksi A itu ada 150, yang B 90, sedangkan yang C 55. Untuk mencari EV-nya yaitu 150 dikali 0,3 ditambah 90 dikali 0,5 lalu ditambah 55 dikali 0,2, maka hasil EV-nya 101 ya teman-teman. Oke teman-teman, masih sama seperti sebelumnya. Untuk mendapatkan EV itu untuk soal 3, 4 itu caranya masih sama dengan 130 dikali 0,3 ditambah 85 kali 0,5 ditambah 55 kali 0,2, maka hasilnya 92,5. Sedangkan untuk nomor 4 juga sama seperti tadi ya caranya ya teman-teman, untuk menemukan EV-nya. Dan untuk EV yang terbaik yaitu dari responden yang nomor 4 dengan memproduksi kretek dan sigaret. Oke teman-teman, untuk soal yang B, hitunglah nilai EV dengan informasi yang sempurna serta berapa nilai informasinya. Nah, di sini sudah ada keputusannya. Untuk ABC itu kita copy aja dari hasil yang tadi di atas, dari data yang di atas. Lalu untuk OLA-nya kita ambil dari A yang paling besar, lalu kita kurangi dengan yang A. Jadi seperti 250 kita kurangin 150, maka hasilnya yaitu 100. Terus 250 kita kurangi 130 sama dengan 120. Lalu 250 kita kurangi 250 sama dengan 0. Untuk hasilnya seperti ini. Terus untuk OLB juga kita ambil yang paling besar dari B, kemudian kita kurangin 135 kurangi 90 sama dengan 45. 135 kurangi 85 sama dengan 50. Lalu 135 kurangi 135 sama dengan 0. Untuk OLC kita juga ambil yang paling tinggi yaitu 65. Lalu kita kurangi dengan yang C. 65 kurangi 55 sama dengan 10. Lalu 65 kurangi 55 sama dengan 10 juga. 65 kurangi 65 sama dengan 0. Untuk mencari nilai OL kita bisa lakukan dengan 250 dikali 0,3 ditambah 135 kali 0,5 ditambah 65 dikali 0,2 sama dengan hasilnya yaitu 155,5. Begitu seterusnya untuk keputusan 2, 3, dan 4 ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk ke soal kedua, yaitu berikut adalah hasil investasi per tahun. Anda dapat memilih dari 3 investasi, yaitu deposito, reksadana, atau investasi emas. Setiap investasi akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Lalu apakah perekonomian dalam krisis, normal, dan boom? Tabel lengkapnya dari hasil investasi adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada beberapa datanya ya teman-teman. Untuk jenis investasi ada 3,
deposito, reksadana dan emas untuk kondisi perekonomian boom normal krisis. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, untuk soalnya yaitu hitunglah kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpastian untuk yang A yaitu kriteria L applies. Oke teman-teman, itu bisa didapatkan untuk boom normal dan krisisnya. Kita kopas dari data yang tadi di atas, kita cari EV-nya. Bisa kita lihat yaitu teman-teman, untuk mencari EV-nya di bawah itu kan ada tulisan setiap peristiwa memiliki probabilitas yang sama yaitu 1/3. Kenapa 1/3? Karena di sini ada 3 kriteria yaitu boom normal dan krisis. Maka untuk EV-nya yaitu 10% dikali 1/3 ditambah 15% kali 1/3 terus ditambah 55% dikali 1/3, maka hasilnya yaitu 0,27 atau 27%. Untuk reksadana dan emas caranya juga sama seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya untuk yang B, kita cari kriteria maksimum. Untuk datanya kita ambil dari data di atas. Nah, untuk krisis ini kita isi dari data yang di atas yang paling kecil. Jadi deposito itu kan paling kecil 10%, reksadana 20%, dan emas sebesar 10%. Kita masukkan. Dan untuk yang C itu kriteria maksimaks dari beberapa jenis investasi ini, krisisnya kita masukkan dari nilai yang paling tertinggi dari deposito yaitu 55%, lalu untuk reksadana itu kan sebesar 40%, lalu untuk emas itu sebesar 30%. Untuk yang D yaitu kriteria Hurwitz dengan koefisien optimis 0,6. Kita masukkan saja itu teman-teman yang boom sama krisisnya dari data yang sudah ada di atas tadi. Nah, untuk mencari nilai EV-nya bagaimana teman-teman? Jadi seperti ini. Pada kolom boom itu jadi 10% dikali 0,6 karena optimis ditambah 55% dikali 0,4 karena pesimis, maka hasilnya EV sama dengan 28%. Begitu pula dengan reksadana dan emas, caranya juga sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi 40% dikali 0,6 karena optimis ditambah 20% dikali 0,4 karena pesimis, dan hasil EV-nya yaitu 32% untuk reksadana. Selanjutnya emas juga akan seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi hasil akhirnya untuk EV deposito 28%, reksadana 32%, dan emas 18% dari kriteria Hurwitz dengan koefisien optimis 0,6. Oke teman-teman, yang terakhir ada kriteria minimax regret. Untuk datanya itu tadi kita copy aja dari atas untuk boom, normal, sama krisisnya. Oke teman-teman, terus untuk mencari OL boomnya itu bagaimana? Jadi pada kolom boom itu kita lihat persentase yang paling tinggi ada berapa, itu ada yang 40%. Maka OL boomnya itu nanti akan dikurangi dari boom sesuai dengan jenis investasinya. Jadi itu didapatkan 30% dari, karena paling besar itu adalah 40%, lalu dikurangi dari deposito itu 10%, maka hasilnya 30%. Lalu untuk yang reksadana 40%, kurangi 40% dengan 0. Lalu untuk emas berarti 40% kurangi 10% sama dengan 30%. Untuk OL normal juga sama ya teman-teman, itu tertinggi kan 25% ya pada reksadana, maka untuk deposito yaitu 25% kurangi 15% sama dengan 10%. Lalu 25% kurangi 25%, maka hasilnya 0 untuk reksadana. Lalu 25% dikurangi 15%, maka 10% untuk emas. Untuk OL krisis juga sama ya teman-teman, tertinggi itu kan 55%, maka OL krisis dari deposito 55 kurangi 55%, maka 0% hasilnya. Lalu untuk yang reksadana 55 kurangi 20%, maka sama dengan 25%. Teman-teman, 35%. Lalu untuk emas itu berarti 55 kurangi 30% sama dengan 25%. Jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk kriteria minimal regretnya kita ambil yang paling tinggi ya teman-teman, yaitu pada
oil boom itu kan 30%, maka kita masukkan 30%. Lalu untuk reksadana itu kan tertinggi 35%, kita akan itu dulu. Lalu untuk emas itu kan tertinggi 30%. Oke teman-teman, jadi pada kesimpulannya untuk kriteria minimal grade terdapat pada reksadana sebesar 35%. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.